Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksupoleng. Nah, kembali lagi kali ini kita edisi jalan-jalan Taksupoleng. Nah, bisa dikatakan sih jalan-jalan spiritualnya ya, sekarang di Jero ya. Nah, sekarang sih kita berada di Kecamatan Penebel, Desa Wongayu Gede. Nah, Kabupaten Tabanan. Tepatnya sih kita berada sekarang di area seputaran Pura Batu Karu. Nah, nanti kita akan persembahyangan di Pura Batu Karu. Nah, setidaknya nanti kita akan mengulik-ulik sejarah sedikit yang ada di pura ini. Nah, mungkin dari Beli Jero nih, dari sejarah yang Beli Jero tahu nih dari tentang Pura Batu Karu ini. Jadi gini nih, kalau sejarahnya mungkin kita kali ini jalan santai aja dulu. Artinya menurut nih, konon katanya kalau menurut sejarah di Prakampa Gunung Agung bahwa tempat ini adalah tempat berstananya yang tumbuh. Yang tumbuh artinya yang memiliki kehidupan, cikal bakal adanya kehidupan atau asal muasal kita. Nah, di tempat ini juga tahun 2020 pernah diadakan suatu karya besar teman-teman, yaitu karya pengurip bumi. Jadi pengurip bumi adalah pengurip itu artinya hidup. Jadi di tempat ini pernah dijadikan sebagai titik fondasi untuk memberikan kehidupan dunia ini seperti itu. Dan 2020 kan ada upacara besar pengurip bumi, dan juga menurut pengidar buana yang ada di Bali, tempat ini adalah diyakini sebagai tempat berstananya Dewa Mahadewa. Mungkin kita pada saat ini teman kita ditemani oleh teman kita itu dari mana, Bli? Channel Jaya Suryawan yang sangat terkenal di channelnya dan juga yang mengupas tentang spiritual dan tenaga dalam. Khusus ini teman-teman, mungkin ini perkenalkan ya. Swastiastu. Om Swastiastu. Ini guru spiritual saya teman-teman. Ini titiang kamu. Jadi teman-teman bisa diperkenalkan dulu, Ji. Oke, saya Gede Agung Jaya Suryawan. Kebetulan saya berasal dari Penebel. Jadi kebetulan ini kawan-kawan kita dari Singaraja, dari Taksupoleng berkunjung ke Penebel dan berkeinginan untuk tampil ke Batu Karu, sehingga saya bersedia mengantarkan beliau-beliau ini untuk mengenalkan situs, dan ini salah satu pura yang tertua di Tabanan. Pura Luhur jadi. Pura Luhur Batu Karu. Mungkin teman-teman kita langsung aja. Oke, silakan. Jadi teman-teman, kita sekarang lanjut ke Beji. Jadi Beli Jarot masih bincang-bincang santai sama Aji Jaya Suryawan. Ini manajer Taksupolengnya teman-teman, jarang kelihatan beliau. Pengendali. Ya teman-teman, itu penelusuran kita. Sekarang kita mau melukat di Beji dulu, habis itu baru kita sembahyang di Pura Penataran Batu Karu. Jadi semoga tersemogakan lah, dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa nangkil ke puncak nantinya untuk mengungkap sejarah, karena banyak situs-situs peninggalan yang zaman Bali Murba di sini. Dan menurut sejarah juga dalam Lontar Buddha Kecapi bahwa beliau memiliki tempat istilahnya pedepokan atau peseraman di area Bukit Batu Karu, tapi tepatnya belum kita temukan. Mungkin setelah penelusuran ini kita mendapatkan suatu halusinasi lah untuk mengungkap sejarah beliau. Yuk ikutin aja teman-teman. Jadi teman-teman, kita sudah berada di titik kolam. Ini Beli Jarot sama Ji. Yuk kita bincang-bincang santai. Om Swastiastu, Ji. Om Swastiastu. Mau gini panen? Kau coba lihat itu adalah salah satu ikan besar. Ini kolam yang ada kemungkinan dibangun itu sekitar tahun 1940-an. Dan ini merupakan muara dari Beji, air Beji. Itu dia di sini gininya. Nah, kalau memang ada odalan dan sebagainya, itu Nunas Tirta nanti di sana di dalam itu nanti kita mempergunakan sampan ya. Jadi apa namanya, Ji? Sedikit nanya lah.
bahkan banyak yang mengatakan Sugro Pogolondang di tempat ini ada suatu ikan goib lah bisa dikatakan ya, Iya. yang berupa ikan mas besar ya. Iya. Tapi tidak sembarangan orang katanya bisa dilihat ya. Ini orang-orang yang mungkin diberikan kesempatan. Betul, artinya ikan itu muncul pada hari-hari tertentu saja. Besar ya ukurannya kira-kira. Kalau ukuran itu, kalau di apa namanya bahasa Balinya tempeh gitu ya. Artinya kira-kira itu Tempayan ya. ya setempayan, kira-kira itu panjang itu bisa sampai 1 meter itu gininya. Dan itu Jenis ikan? seperti bukan seperti ikan mas besar. Dan bisa dilihat kalau ini airnya banyak, akan tetapi pada saat surut ikan itu tidak ada. Itu. Akan tetapi pada hari-hari tertentu ikan itu ada muncul seperti itu. Jadi teman-teman coba bisa dilihat ini. Kalau logika ikan 1 meter mungkin kelihatan di sini, apalagi kalau ikan mas kan warnanya mencolok. Iya. Kalau bisa dikatakan itu ikan yang memang ikan-ikan real, tapi itulah ada suatu yang ya goib lah yang tidak bisa kita logikakan lah. Kita lanjut aja. Lewat mana nih? Ricky. Nah, segini teman-teman, sebelum kita nanti tampil ke puranya, pura utama penataran Batukaru, kita harus tampil dulu ke Pura Beji. Bersih dulu seperti kita sembahyang biasa kita. Nah, kalau ini sembahyang mandi dulu kalau disilahkan ya. Jadi di sini kita membuang dulu kotoran-kotoran kita, baru kita tampil ke pura. Ini mula jerung lah ngelakuin ini. Jadi teman-teman yang pencinta koi khususnya yang ada di Kabupaten Tabanan atau Provinsi Bali lah, mau di Buleleng, mau di negara dan manapun yang mau menyumbangkan loh istilahnya ngaturan gitu ya. Ngaturan ikan koi untuk dilepaskan di sini itu dibolehkan ya. Dibolehkan seperti itu teman-teman. Jadi siapa tahu nanti teman-teman bisa tangkil membawa ikan dilepaskan itu. Ini teman-teman ikannya kayaknya mau kesini karena ada beli jarot mungkin ya. Ikan apa nih bang? Roti Banten ya. Ini dari jarak. Teman-teman kita sudah sampai di Beji. Itu Aji ya sudah sedang melakukan satu pengelukatan lah, pembersihan. Jadi itu suatu alangkah bijaksananya kita sebelum masuk ke area suci untuk membersihkan diri. Baik, karena kenapa kalau kita mandi itu kan membersihkan ya badan kita belia secara jasmani, tetapi kalau melukar kita yakin kita membersihkan secara rohani. Jadi ada unsur sedulur kita yang perlu kita bersihkan, yang nantinya di saat kita sembahyang mungkin mendapatkan sesuatu anugerah lah, sesuatu arahan dari beliau itu supaya posisi saudara kita tuh berada di titik yang memang netral lah, yang tenang. Mungkin teman-teman kita lanjut. Tadi kita sudah melaksanakan persembahyangan juga. Sebelumnya kita sudah melakukan pemlukatan di area Pura Beji. Dan nanti sedikit mungkin kita tanyakan kepada Belijero tentang informasi yang bisa mungkin nih Belijero mungkin bisa ditambahkan lagi oleh Pak Agung. Jadi informasi apa sih yang nanti bisa disampaikan di area Pura ini Belijero? Jadi baik teman-teman terima kasih. Jadi tadi kan istilahnya dari melukat, habis itu kita lanjut sembahyang lah ya, sambil menunggu hujan reda kita dapat ya diam sebentar lah di Pura Beji ya. Bahwa kalau istilahnya nih halusinasi saya ya, semoga nggak salah, bahwa di sini ada bahkan puluhan tokoh-tokoh spiritual yang mencapai moksa lah di tempat ini. Ini energinya sangat
lumayan bagus lah teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin mungkin mengulik jati dirinya, ingin mengetahui siapa sih saya dalam artian, tapi harus mental ya, dalam artian pasti banyak godaan-godaan yang nantinya entah itu godaan dalam bentuk kesenangan kita atau godaan yang kita takuti, lo kan nggak tahu beliau. Tapi intinya tempat ini bagus dan banyak ada tokoh-tokoh spiritual yang menguasai tempat ini. Salah satunya itu ada Patih lah dari kerajaan Bali yang mungkin belum boleh lah kita sampaikan, tapi ada salah satu Patih ya yang sangat disenggani lah di tanah Bali yang mencapai moksa beliau di tempat ini. Seperti itu. Mungkin dari Haji lah, mungkin ada pengalaman dulu atau tadi yang dirasakan lah. Kita berbicara ini kan namanya halus atau dialahkan gitu. Ya mungkin dari Haji lah. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang tatanan, kita ke tatanan dulu. Artinya hampir seluruh pura itu pasti memiliki beji untuk pembersihan. Walaupun itu tidak ada beji, pasti ada pengelukatan di sana. Di mana fungsi daripada beji itu artinya menetralisir hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita. Dan kalau kita berbicara tentang apa yang ada di beji tersebut, itu memang tidak terlepas dari yang namanya karma kita. Dimana jika kita memang itu niat baik, berkeinginan baik, dan di dalam kita bersesana juga baik, sudah pasti itu di dalam pelaksanaannya itu pun kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Artinya tanpa kita misalkan itu mempergunakan sarana yang lebih, artinya kita dengan mengheningkan cipta, membersihkan diri kita, memohon untuk kebersihan fisik dan rohani, itu pasti akan tercapai. Tapi apa yang disampaikan oleh Jero tadi memang betul sekali. Kalau kita itu berkeinginan baik, pasti akan ada godaan-godaan yang muncul di dalam pendakian spiritual. Baik itu godaan dari luar diri kita ataupun dalam diri kita itu sendiri. Dan itu secara tidak langsung sebenarnya sudah membakar karma-karma kita yang dulu, sekarang, sehingga kita mendapatkan pencerahan yang lebih baik, baik itu secara spiritual. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pengalaman dari mungkin zaman muda lah, pernah dudukan kebetulan aja ini ya yang boleh lah. Jadi teman-teman yang boleh sebagai selain sebagai apalah, sebagai pelajaran beliau, sebagai pelajaran teman-teman. Kalau kita berbicara pengalaman, jujur saja waktu saya masih muda itu saya senang artinya pergi ke pura-pura pada saat malam hari. Dan yang menjadi kunci di dalam kita ke pura, ke tempat suci dan sebagainya, itu tidak terlepas dari niatan kita, dan yang terutama itu adalah waktu. Niat kita baik, akan tetapi pada saat waktu yang kurang tepat, di sanalah godaan yang besar itu muncul. Sehingga saran Tiang, carilah waktu yang baik. Kalau orang Bali itu bahasanya itu adalah dauh, kletek bayu, dan sebagainya. Sehingga godaan-godaan itu tidak hanya dari manusia sekala, manusia sakti, bisa juga itu adalah dari ide sendiri yang ingin menguji sejauh mana mental kita, spiritual kita. Mungkin seperti ini saja. Jadi teman-teman itulah, jadi bahwa di Bali itu mungkin sambil kita jalan, bahwa di Bali itu ada dauh namanya teman-teman, ada dauh kumur itu, dauh kosong itu dia. Bahwa diyakini pada saat itu kita berbicara di luar daripada konsep magicnya juga. Pada saat itu jadi tatanan semesta itu ada di titik yang kosong seperti itu. Kemudian ada pada saat itu tatanan yang untuk kita meditasi, mungkin secara logika tiba-tiba ada angin yang membuat kita tuh takut lah dan sebagainya itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti kita buatkan suatu episode khusus untuk membahas tentang dauh ya, karena dauh ini sangat menentukan. Jadi kalau dauhnya benar,
sementara aja kita duduk sudah ada ya itulah yang mungkin teman-teman sekarang kita lanjut ke Pura Penataran Batu Karu. Untuk sejarah lengkapnya nanti kita akan ketemu dengan salah satu tokoh lah Beli ya di desa apa nih? Desa Tengkuda. Oh, Tengkuda Ya, yang karena kebetulan di sana itu sempat dulu ngayah di sini, dan sekarang beliau menjadi perbekal. Oh iya, itulah teman-teman yang nanti kita akan kulik-kulik sejarah tentang pura ini. Oke, lanjut. Jadi teman-teman kita sudah sampai di perhyangan utama Mandale di Pura apa namanya Bli? Pura Batu Karu. Batu Karu. Ya, jadi ini ada beberapa pemberu. Nanti sambil kita jalan kita akan nanya-nanyakan tentang puing-puing yang ada di sini. Karena kebetulan beliau juga dulunya waktu muda sering tampil ke sini, sering ya mencari jati diri lah. Jadi teman-teman Raksu Poleng bahwa di sini adalah bekas bisa dikatakan yang waktu dipugar diretorasi. Inilah arca-arca yang mungkin dulu ditemukan di sini, dan konon katanya dari Pelituran Aji Agung beliau masih istirahat. Jadi tempat ini dulunya adalah bebaturan teman-teman. Jadi bebaturan itu adalah berupa tumpuk-tumpukan batu seperti stupa, dan juga di atasnya ada batu datar yang kalau kita di ilmu sejarah itu disebut dengan menhir kalau nggak salah ya teman-teman. Menhir juga di saudara-saudara kita yang ada di Sunda Wiwitan khususnya juga memuja leluhurnya menggunakan tempat itu. Dan dulu pada waktu upacara karya Agung Pengurip Bumi, saudara-saudara kita dari Sunda Wiwitan juga banyak yang kesini, dan beliau meyakini bahwa tempat ini adalah tempat bersananya Batar Guru. Seperti itu teman-teman. Mungkin kita lanjut deh. Jadi teman-teman kali ini kita lanjut sembahyang dulu, memohon tuntunlah kepada beliau, semoga nanti mendapatkan suatu petunjuk atau feeling yang nantinya mungkin yang boleh kita bagi atau nantinya yang akan memberikan kita jalan, karena kami di Raksu Poleng berencana akan melakukan suatu tapak tilas dari bawah sampai nanti atas kalau sudah tidak hujan dan waktu memungkinkan. Oke teman-teman. Teman-teman, tadi kita sudah lakukan persembahyangan dari Pura Beji dan sudah tadi kita pernah ke penataran juga. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan kami, dan tadi kita melaksanakan persembahyangan. Itu juga Pak Agung Suksumur atas informasinya dan sudah bersedia mengantar kami. Dan juga terima kasih sudah membelikan makan. Terima kasih. Jadi sedikit informasi juga teman-teman, mungkin dari teman-teman yang mau tampil ke sini sangat direkomendasikan. Iya, direkomendasikan teman-teman. Jadi bicara ya sedikit ngeprank lah. Direkomendasikan untuk berdekat dulu dan membawa kalau bisa Pras Sejati ya. Di awal pasti Pras Sejati. Ya, jadi itu teman-teman. Jadi kami dari Raksu Poleng mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan Parmesan. Om Santi Santi.